Kalau di NGO itu dibilang jadi program. NGO dia bekerja berdasarkan visi organisasi. NGO ini bekerja sama dengan lembaga donor, bisa jadi mereka akan minta ada orang khusus yang menanganinya. Waktu mencatat gitu, dibutuhkan kejujuran. Namanya juga NGO. Kan cita-cita luhur mulianya kan adalah untuk memajukan masyarakat. Betul. Gitu kan. Good day Avenuers, welcome back to Avenue Podcast Projection, Project Management in Online Network. Apa kabar Avenuers semua? Semoga hari-hari Avenuers selalu good day ya Avenuers ya. Nah Avenuers, bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube Avenue, boleh subscribe dulu karena akan banyak sekali info-info menarik seputar project management dan juga diskusi-diskusi menarik lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya Avenuers. Nah, Avenuers, seperti episode-episode sebelumnya, kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat luas wawasannya, yang siap untuk di-sharingkan knowledge-nya kepada Avenuers semua. Hari ini kita ditemani oleh seorang superwoman. Beliau merupakan Mbak Diah Indrapati atau biasa disapa sebagai Mbak Ibe. Beliau merupakan Direktur Eksekutif Institut Harkat Negeri dan juga Konsil International Association of Facilitators Chapter Indonesia. Halo Mbak Ibe, selamat pagi. Halo, selamat pagi Avenuers. Bagaimana kabarnya Mbak Ibe? Baik. Alhamdulillah. Mbak Ibe sebelumnya terima kasih banyak di tengah kesibukan Mbak Ibe yang sangat luar biasa. Masih berkenan untuk menyempatkan sharing bersama dengan rekan-rekan Avenuers. Terima kasih banyak Mbak Ibe. Mbak Ibe berbicara tentang Institut Harkat Negeri, di mana dia atau merupakan suatu badan non-governmental organization ya Mbak Ibe ya. Nah, sebenarnya apa sih Mbak Ibe non-governmental organization itu sendiri Mbak Ibe? Boleh diceritakan sedikit? Oke. Jadi sebetulnya yang namanya NGO atau non-governmental organization itu adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan yang dikelola oleh masyarakat dan di luar dari pemerintah. Ada beberapa NGO, dulu sih orang bilangnya bukan NGO ya, namanya LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga-lembaga ini dikelola oleh masyarakat, ada juga yang memang bekerja di ranah internasional dan kemudian mereka membuka kantor Indonesia, tapi ada juga lembaga-lembaga yang memang secara natural atau memang dia lahirnya di Indonesia. Gitu sih. Kalau boleh tahu apa sih Mbak Ibe yang dikerjakan oleh organisasi NGO ini Mbak Ibe? Nah, ada banyak macamnya gitu. Ada beberapa NGO yang bekerja untuk pemberdayaan masyarakat. Dan ada juga beberapa NGO lain yang bekerja di ranah membantu terlaksananya pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah di masyarakat. Tapi dia fungsinya sebagai penjembatan gitu antara masyarakat dengan pemerintah juga bisa. Ada juga yang berfungsi sebagai teman dari pemerintah di dalam melaksanakan fungsinya, gitu sih. Menarik sekali ya Mbak Ibe, berarti banyak sekali hubungan-hubungan dengan pemerintah, kemudian juga dengan masyarakat itu sendiri ya Mbak Ibe ya. Sebenarnya gini, kalau sekarang itu NGO dia akan bekerja justru melibatkan 3 sektor sebetulnya. Apa aja itu Mbak Ibe? Dia akan melibatkan masyarakat, bekerja untuk masyarakat, tapi juga dia akan melibatkan kerjasama dengan pemerintah dan juga dengan sektor private, dengan bisnis sektor. Gitu. Jadi bisa begitu gitu. Berbicara tentang tadi apa yang dikerjakan oleh NGO, pada dasarnya salah satunya untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, itu kan bisa kita artikan sebagai project Mbak sebetulnya. Karena kalau kita kembali ke definisi project, ada tujuan, kemudian ada target waktunya, kan pasti dari apa yang dikerjakan oleh NGO ada target tadi untuk dampak dan juga untuk target waktunya. Nah sebetulnya selain itu apa sih karakteristik dari project-project yang dikelola oleh NGO Mbak Ibe? Oke, kalau di NGO kita tuh bilangnya gini, di NGO itu kan gini, kalau di sektor bisnis mereka punya fokus kerja, dalam artian gini, perusahaan ini core bisnisnya apa gitu kan. Nah
Kalau di NGO itu dibilang jadi program, Oke. gitu. Di dalam program itu ada project, gitu. Program itu adalah sesuatu yang dikerjakan. NGO ini membawa visinya dalam konteks waktu yang cukup panjang. Nah, di dalam itu dia akan punya beberapa project yang menunjang keberhasilan pencapaian outcome-nya, gitu. Jadi agak sedikit beda barangkali ya dengan pemahaman project management, project yang ada di sektor private gitu. Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan seperti yang tadi aku bilang, project-project ini dikerjakan dengan tujuan untuk bisa mendapatkan pencapaian hasil akhir dari visi si perusahaan, si NGO ini gitu sih. Ada yang kalau project dia biasanya jangka pendek. Karena kalau dia panjang namanya bukan project lagi tapi program. Kalau sifatnya sementara tidak terlalu lama, then it is project. Kalau di NGO gitu. Oke, kalau ngomong-ngomong soal yang tadi Mbak Ibe jelaskan, ada program, kemudian di dalam program ada project itu sendiri. Nah, sebetulnya kalau NGO itu apakah sudah menetapkan nih, misalnya, oh NGO saya bergerak di bidang atau hanya memiliki program-program di bidang A atau di bidang B, atau kita fleksibel saja, misalnya ada sektor ini, oh kita juga bisa melayani atau kita juga bisa menjalankan sektor itu, atau ada jenis-jenis lain nggak Mbak Ibe? Sama kayak kita bikin perusahaan gitu. Jadi waktu pas kita bikin perusahaan kan ada akte perusahaan, di mana kita juga cerita gitu di situ. Bidangnya apa sih gitu? Dia akan melayani apa saja gitu. Demikian juga dengan NGO. Makin sebetulnya kalau NGO itu malah sama sih kayak di perusahaan. Makin spesifik malah makin bagus gitu, karena dia tahu apa yang dia tuju. Karena kan kalau NGO dia bekerja berdasarkan visi organisasi gitu. Turunannya itu yang nanti akan menjadi isu apa yang mereka bawa, program apa yang mau mereka jalankan gitu. Kalau misalnya pertanyaannya adalah kayak gimana, bisa kayak gimana, ya balik lagi nih. Waktu bikin NGO maunya apa? Isu apa yang mau dibawa? Sama waktu kita bikin perusahaan. Beda sama konsultan. Kalau perusahaan kita mau apa nih? Produksi apa? Mau jualan apa? Demikian juga dengan NGO gitu. Ada contoh jenisnya nggak Mbak? Misalnya tadi pemberdayaan masyarakat, apakah seluas itu? Karena kata pemberdayaan masyarakat kan bisa luas tuh, ada bisa sektor pendidikan kah, sosial dan lain-lain. Biasanya kalau NGO kita akan berarti ngomongin klasifikasi gitu ya. Boleh. Kalau klasifikasinya biasanya berdasarkan sektor gitu. Jadi kita ngomongin NGO-nya ada di sektor mana? Pendidikan kah? Kesehatan? Terus kemudian ada barangkali di lingkungan atau yang lain gitu. Di dalam si NGO ini dia bisa saja punya isunya mulai dari pemberdayaan masyarakat, atau memang ada program-program tertentu yang memang berkaitan langsung dengan sektor tersebut. Misalnya kalau buat lingkungan, bisa saja dia ambil programnya itu adalah konservasi lingkungan. Kemudian ada lagi program pemberdayaan masyarakat untuk ikut di dalam konservasi lingkungan. Atau misalnya nanti ada program lagi yang namanya hutan sosial gitu. Jadi nggak melulu tentang pemberdayaan masyarakat, bisa jadi juga memang ada terkait sektor tertentu gitu sih. Oke, berarti jenis dari proyek-proyek yang dikelola oleh NGO itu tergantung dari klasifikasi si NGO itu sendiri ya Mbak Ibe, dan juga kembali ke tujuan atau cita-cita dari NGO yang didirikan tersebut. Oke, ada proyek, ada program ini berdasarkan isu yang dibawa oleh si NGO. Jadi tergantung dia isunya apa, nanti dia turunin lagi programnya apa. Jadi di dalam program ini ada lagi proyek. Oke, siap. Kemudian siapa nih Mbak yang menangani atau yang mengelola proyek itu sendiri? Apakah ada tim khusus yang ada di NGO, seperti jika di perusahaan misalnya ada tim proyek dan lain-lain. Apakah di NGO juga ada tim khusus yang mengelola proyek itu Mbak Ibe? Oke, biasanya yang mengelola proyek ini akan berada di bawah program. Dan apakah dia akan punya tim khusus tergantung dari proyeknya ini sendiri. Kalau proyeknya cukup besar gitu, maka mereka akan punya tim khusus untuk proyek ini. Tapi kalau misalnya tidak, maka mereka akan berbagi sumber daya dengan yang ada di dalam programnya gitu sih. Misalnya kayak gini, ada di sektor kesehatan dan pendidikan,
Nah, salah satu programnya ini adalah tentang stunting misalnya. Nah, proyek di dalam program stunting itu adalah misalnya penyediaan makanan bergizi untuk anak usia balita, gitu ya. Itu proyeknya. Jadi bisa saja tim yang mengelola si proyek makanan sampingan untuk anak balita ini adalah teman-teman yang bekerja di dalam program. Bisa jadi juga dia akan bekerja khusus hanya untuk proyek ini. Gitu. Itu tergantung dari besaran proyeknya sama apakah misalnya proyek itu kalau misalnya NGO ini bekerja sama dengan lembaga donor, bisa jadi mereka akan minta ada orang khusus yang menanganinya. Jadi balik lagi nih, nggak ada yang fix banget gitu loh. Semuanya kembali lagi pada situasi dan pada kondisinya saat itu. Mbak Ibe tadi menyebut lembaga donor. Boleh diceritakan nggak Mbak sebenarnya lembaga donor ini seperti apa Mbak Ibe? Oke, lembaga donor ini adalah lembaga-lembaga yang menyediakan dana untuk membantu masyarakat atau membantu menyelesaikan isu-isu tertentu di dalam masyarakat. Biasanya mereka akan memberikan dana kepada pemerintah atau bisa juga kepada masyarakat. Dan kalau kepada masyarakat berarti ini akan diwakilkan atau dikelola oleh NGO tadi, gitu sih. Siap. Berarti sumber dana dari NGO yang pada dasarnya merupakan lembaga non-profit itu salah satunya dari lembaga donor tadi ya Mbak Ibe ya? Salah satunya. Siap. Kemudian selain pendanaan nih Mbak Ibe, karena kan tadi tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat dan lain-lain, pastinya membutuhkan dana yang besar ya Mbak Ibe. Selain dari pendanaan, tantangan apalagi yang NGO hadapi dalam menginisiasi dan juga mengelola suatu proyek Mbak Ibe? Ada banyak sih sebetulnya. Sumber daya adalah satu hal gitu ya. Tapi yang juga menjadi masalah saya lihat itu adalah biasanya pengelolaan program dan proyeknya ini sendiri juga harus dilihat dengan lebih cermat. Kenapa begitu? Karena seringkali teman-teman yang saya lihat di lapangan gitu ya, mereka bawa isu yang bagus gitu. Mereka mau menyelesaikan sebuah permasalahan yang di masyarakat yang kita tahu kalau masalah itu selesai, maka ada banyak orang yang akan diuntungkan gitu ya. Nah, kemudian mereka bawa pendekatan-pendekatan baru nih. Persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana mereka bisa mengelola proyeknya dengan baik dan benar sehingga hasilnya bisa sesuai dengan apa yang udah direncanakan gitu. Kalau sumber daya itu satu hal, tapi mengelolanya, nah ini dia nih, itu susah-susah gampang gitu loh. Ada tips nggak bagaimana caranya untuk mengelola agar tadi proyek dan program berjalan dengan sukses Mbak Ibe? Oke, ada beberapa hal sih sebetulnya. Satu yang mesti dilihat adalah soal ini banget, scoping masalah gitu. Mulainya dengan perencanaan sih. Kita bikin perencanaannya benar-benar apa belum gitu. Apakah benar kalau masalahnya ini, jawabannya ini, dan inilah masyarakat yang mesti kita sasar supaya isu ini selesai. Nah, scoping ini itu jadi penting dan ini adanya di perencanaan. Terus kemudian itu satu. Terus kedua, pada saat kita mengimplementasi gitu, kita mengeksekusi, sebetulnya kalau buat saya pribadi gitu, hal-hal kan kalau di lapangan kan dinamikanya luar biasa. Betul. Gitu ya. Kalau misalnya nggak sesuai dengan planning kita gitu, seberapa detail teman-teman mencatat dan mengkomunikasikan perubahan itu kepada teman-teman yang lain, terutama yang ada di manajemen di dalam NGO-nya. Kenapa begitu? Karena ini yang nanti akan jadi bahan pembelajaran. Jadi ada planning dan kemudian ada monitoring yang baik dan juga soal pencatatan lesson learned, pembelajaran. Buat saya pribadi, kalau misalnya saya melihat sebuah proyek, terus kemudian orang bilang, proyeknya nggak bagus, planningnya A yang dikerjain malah B. Kalau buat saya belum tentu, kita nggak bisa bilang itu bagus atau jelek gitu. Kalau dia berubah jadi B, ada apa dulu gitu di sana. Dan kemudian apa yang bisa kita pelajari dari kejadian itu untuk kemudian kita merancang ke depannya gitu sih. Ya. Gimana ngelolanya sih? Rahasia, bukan rahasia lagi. Sudah berikan tipsnya. Spill. Terima kasih Mbak Ibe tips dan triknya. Jadi
diperlukan juga kemampuan untuk bagaimana kita melihat masalah, kemudian bagaimana membedah dan juga menerjemahkan itu menjadi suatu jawaban itu tadi yang harus sangat cermat diperhatikan ya Mbak Ibe. Betul. Dan juga tadi Mbak Ibe sudah menyebutkan juga pencatatan dari detail yang terjadi itu juga sangat penting ya Mbak Ibe ya. Kemudian Mbak Ibe, satu lagi sebetulnya. apa itu Mbak Ibe? Waktu mencatat gitu, dibutuhkan kejujuran. Kadang-kadang tuh mereka suka nulisnya, sementara kalau mau belajar ya kita mencatat sesuatu dengan jujur gitu, beneran gitu, kemarin kejadiannya begini-begini gitu. Apa yang mau dipelajari kalau semuanya ditutup-tutupi, ya kan? Betul. Transparansi bukan cuma bicara soal keuangan, tapi juga soal pencatatan informasi gitu. Kalau yang kita lakukan itu berbeda dari yang kita rencanakan, bukan berarti ada kesalahan gitu maksud saya. Betul. Gitu sih. Jadi transparansi tadi juga penting ya Mbak Ibe ya. Oke, siap. Terima kasih sekali tips dan triknya. Semoga Avenuers bisa mengambil insight dari yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ibe. Kemudian Mbak Ibe sebagai organisasi non-profit Mbak Ibe, kalau di perusahaan misalnya mau ada suatu project nih, kita kan lihat wah nilai investasinya besar nih, berarti misalnya project ini bagus nih untuk diambil gitu. Kalau untuk NGO sendiri sebetulnya apa sih yang dilihat, parameter apa dari suatu project di NGO itu dikatakan visible dan juga bisa untuk dieksekusi Mbak Ibe? Tolak ukur keberhasilannya pun dilihat dari mana Mbak Ibe? Pertanyaan susah. Oke. Dilihat dari mana? Sebetulnya yang dilihat adalah balik lagi. Kalau di NGO, masalah apa yang mau dijawab, pendekatan apa yang kita lakukan untuk menjawab permasalahan tersebut, gitu ya. Sejauh mana dampaknya cukup luas dan cukup penting untuk kemudian mendorong perubahan yang lain. Sebetulnya itu. Kalau soal dana, itu sangat tergantung. Karena gini, kalau yang namanya NGO beda sama di perusahaan, bisa jadi sesuatu proyek ini dianggap penting karena dia punya daya ungkit untuk mendorong perubahan yang lain. Tapi dananya kecil nih. Tapi kalau nggak dikerjain, kita nggak akan bisa memulai perubahannya. Dan itu tetap harus diambil. Gitu sih. Karena kan balik lagi, namanya juga NGO. Kan cita-cita luhur mulianya kan adalah untuk memajukan masyarakat. Betul. Gitu kan. Kalau di perusahaan itu sebenarnya gampang. Kalau perusahaan itu cita-cita besarnya adalah driving result gitu. Resultnya kayak gimana, deliverablesnya kayak gimana kalau di perusahaan. Tapi kalau kayak di NGO, maka yang dilihat tuh adalah impact-nya kayak apa yang mau dihasilkan. Baru kita lihat resultnya bener nggak akan mendorong impact itu. Gitu sih. Berarti salah satu tolak ukur keberhasilannya tadi dari impact atau dampak yang dicapai ya Mbak Ibe ya? Dari masalah yang mau kita jawab dan dampaknya nanti gimana. Jadi ada dua sebetulnya. Kemudian yang mengamati impact atau dampak itu sendiri dari NGO yang melaksanakan proyek program atau dari pihak lain Mbak Ibe? Mengamati berarti dari mana kita tahu bahwa program itu atau proyek itu punya dampak gitu. Betul. Ya? Oke, itu bisa dua sebetulnya. Bisa dilakukan, yang melakukan itu adalah evaluasi dari teman-teman NGO tersebut, atau bisa juga dari pihak luar. Atau bisa jadi malah pihak luarnya juga bisa macam-macam. Bisa dari lembaga donornya kah? Atau bisa jadi dari lembaga riset akademisi misalnya, atau malah pemerintah gitu. Kayak misalnya gini, pemerintah mau bikin, kan kita tahu nih kalau stunting itu kan persoalan pemerintah gitu ya. Terus dia pengen tahu nih, oh kalau di provinsi yang ini sejauh mana yang sudah dilakukan oleh masyarakat tentang stunting supaya tahun depan saya tahu nih anggaran saya mau kayak gimana. Itu bisa juga melakukan evaluasinya adalah si pemerintah. Jadi maksudku kalau mau lihat dampak bisa dilakukan oleh dua pihak, dari internal organisasi atau dari eksternal. Nah Mbak Ibe dalam menjalankan suatu program atau proyek nih Mbak, sebetulnya yang NGO lakukan itu create program atau proyek terlebih dahulu, baru misalnya setelah program atau proyeknya dibuat baru mencari masyarakat ini yang membutuhkan, atau kita melihat masalah dulu baru create proyek Mbak Ibe? Oke. Sebetulnya yang paling benar itu adalah ketika kita merasa bahwa ini adalah sebuah persoalan gitu dan ini mesti diselesaikan, maka yang kita lakukan tuh biasanya kita analisa situasi gitu ya. Termasuk misalnya kita udah curiga bahwa daerah sini nih kayaknya yang penting untuk menjadi sasaran program kita karena penting untuk mengubah mereka
Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya nyari masyarakatnya dulu atau nyari masalahnya, biasanya ini udah nyambung nih, gitu, antara masalah sama si masyarakat, gitu. Dan ini adanya di perencanaan. Jauh sebelum kita ngerancang program, ngerancang program nanti mau bikin ini, kita ngebahasnya justru itu dulu. Dan dengan demikian baru kita tahu, oke, kalau gitu orang-orang yang berada di dalam lingkar masalah ini siapa saja. Orang-orang tuh dalam artian begini, siapa yang jadi penderita, siapa yang jadi aktor yang bisa mengubah, menjadi aktor perubahan untuk mengubah sini. Nah itu yang nanti akan jadi target si NGO sebenarnya, gitu sih. Jadi kalau misalnya bikin program dulu, baru kita lihat mau kita implementasi di mana, itu akan lebih susah sebenarnya. Jadi mendingan, dan kurang efektif juga ya Mbak Ibe. Karena susah jadinya nggak efektif, gitu. Karena kebanyakan nanti tuh, banyakan dana lagi, riset lagi untuk nyoba gitu. Cocok nggak di sini? Cocok nggak di situ? Tapi kalau misalnya kita udah tahu ini sebelum kita membuat kegiatan, karena kegiatan harus juga disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya, gitu. Karena kalau nggak, ya entah lagi nanti kan, kalau dia nggak cocok. Betul. Gitu. Terima kasih Mbak Ibe atas pemaparan yang sangat menarik dan juga sharing-sharing hari ini Mbak Ibe. Sebelum saya tutup, Mbak Ibe boleh berikan closing remarks untuk teman-teman Avenuers nih, barangkali tergugah hatinya untuk wah asik juga nih join untuk program pemberdayaan masyarakat. Boleh closing remarknya Mbak Ibe? Sebetulnya kalau misalnya teman-teman tertarik untuk membuat perubahan di dalam masyarakat, ada banyak cara dan ada banyak isu yang bisa diangkat. Jangan juga ngerasa bahwa aku nggak ngerti mau melakukan apa. Aku nggak punya keterampilan, aku nggak punya dana. Ada beberapa teman-teman yang memang teman-teman NGO yang mengkhususkan diri di dalam mengkampanyekan sebuah isu. Jadi yang mereka lakukan adalah membuat kampanye di sosial media, gitu, dan itu juga cukup efektif. Jadi emang kalau mau melakukan sebuah perubahan, mulai aja, gak usah mikir-mikir, bikin aja dulu, mulai dari diri sendiri, gitu sih. Siap, keren sekali. Yang penting mulai dulu dari diri sendiri, baru nanti sedikit demi sedikit gitu. Semoga semakin banyak orang yang terdampak ya Mbak Ibe ya. Keren sekali. Terima kasih banyak Mbak Ibe atas sharing yang sangat menarik, dan semoga teman-teman Avenuers bisa mengambil insight yang banyak dari Mbak Ibe, dan juga semoga apa yang Mbak Ibe kerjakan bersama teman-teman semakin memberikan banyak manfaat untuk orang-orang di luar sana. Terima kasih banyak Mbak Ibe. Terima kasih. Avenuers, terima kasih banyak sudah menonton episode kali ini. Semoga Avenuers bisa mengambil insight dari apa yang kita diskusikan hari ini. Dan bagi Avenuers nih yang ingin memiliki skill-skill dalam mengelola suatu project, bisa banget konsultasi dengan Avenue dengan menghubungi kontak yang ada di deskripsi box berikut ini. Terima kasih Avenuers sudah menonton episode podcast hari ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.